Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Qala ta'ala fi kitabil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadar wa ma adraka ma lailatul qadar. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu war ruh fiha biidzni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Sadaqallahul azim. Teman-teman labbikan, saudara melabbikan jamaah tarwih yang insyaallah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semakin hari semakin Ramadan akan meninggalkan kita. Semakin Ramadan meninggalkan kita, semakin terbentuk rasa gembira. Dan rasa gembira itu terbagi-bagi. Ada orang merasa gembira akan berakhir Ramadan karena kegembiraannya itu merasa terbebas dari sesuatu hal yang membuat dirinya tidak nyaman. Ada juga orang bergembira ditinggalkan bulan suci Ramadan hanya sekedar bersukacita karena tidak lama lagi berkumpul dengan beberapa keluarga yang hampir lama tidak berjumpa. Tapi ada juga orang saat detik-detik ingin ditinggalkan bulan suci Ramadan, di sisi lain dia bergembira, tetapi di sisi lain hatinya itu sangat bersedih. Bergembiranya karena apa? Bergembiranya karena di detik-detik akhir Ramadan, disitulah Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan jamuannya yang sangat lezat kepada hambanya yang ingin merasakan kelezatan. Di sisi lain dia bersedih. Di detik-detik Ramadan akan meninggalkan, dia bersedih. Jangankan kita, Ramadan itu sendiri bersedih saat dia ingin meninggalkan kaum muslimin yang di siang harinya dia bersama dengannya dengan lapar dan dahaganya, dan di siang harinya, di malam harinya dia bersama dengan tegak lurusnya badannya, jasadnya, yang nyaman rohaninya, kalbunya kepada Allah, menghadap kepada Allah. Ramadan pun juga bersedih meninggalkan orang yang semacam ini. Dan yakin dan percaya, orang yang beriman kepada Allah pun pasti akan bersedih kalau kepergiannya bulan Ramadan ini adalah kepergian yang tak kunjung datang lagi. Itulah kesedihan orang-orang yang beriman. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Irampe den rek makada riwat tu tak melok tanah salai ular ramalang. Di detik-detik saat-saatnya Ramadan akan meninggalkan kita, kunirum munrupung Allah Ta'ala betul-betul menjamu hambanya yang beriman. Perjamuannya Allah Subhanahu wa Ta'ala nafalin kekipuang Allah Ta'ala anrekan ren rohani, makanan rohani yang sangat lezat, lebih lezat dibandingkan saat-saat kita menikmati santapan berbuka puasa. Maka Pak Panadita ke buka puasa tadi Pak? Oh masih Pak. Jika cawai mematama. Tetapi ketahuilah, si kacawai rumahnya mengi, ternyata ada Allah Subhanahu wa taala
akan siapkan lebih lezat dibandingkan satu gelas air di saat kita berbuka puasa. Apa itu jamaah yang dimuliakan Allah? Yaitu ketika Allah berikan keberkahan Lailatul Qadar. Jamaah yang dimuliakan Allah, yako ibicari yasangi wani qadar, Lailatul Qadar, malam qadar. Ada beberapa hal yang perlu kita perjelas. Yang pertama, agar pasabari naturu yasangi Lailatul Qadar. Asbabun nusulnya kenapa Lailatul Qadar itu dihadirkan oleh Allah kepada khususnya umatnya Nabi. Engkau pasabari Pak. Saya di waktu Nabi ta makumpul si bawa sahabai. Nenapa rupa Nabi ta macaritai. Dia kisahkan, menceritakan maka dari ulu mai di kalangan Bani Israel. Engkau saya di anak buranit liwa apalanna. Pahala apa yang dilakukan pemuda Bani Israel itu? Maka dia Nabi ta di siang, di malam harinya dia tegakkan qiyamul lail, beribadah kepada Allah semalam suntuk, dan di siang harinya mapuasa dari Allah Ta'ala. Yang luar biasanya di malam harinya dia tegak berlelah-lelah, mata teko alena tetong sumpajan riolona Allah Ta'ala. Luar biasanya di siang harinya di tengah sona mapuasa alena. Tulemo kira-kira ini Pak, sepanjang malam suntuk itu kita beribadah kepada Allah, lalu kita berpuasa di siang harinya. Bisa jadi kita bisa melaksanakan, tetapi kondisi kita pasti akan kelelahan. Tapi pemuda ini Pak luar biasa. Yang luar biasanya lagi, bukan hanya dia berpuasa di siang harinya. Di saat dia merasakan lapar dan dahaga di siang hari, apa yang dilakukan pemuda itu? Pemuda itu tidak tidur Pak. Dia nak tindro, dia nak jama. Tapi apa yang dilakukan pemuda itu? Dia berjihad di jalan Allah, berperang di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang luar biasanya lagi, ternyata amalan pemuda itu dilaksanakan sepanjang 1000 bulan. Bayangkan Pak, 1000 bulan. Di malam harinya dia tegak beribadah kepada Allah, di siang harinya dia berpuasa, lapar-lapar dan dahaga, tetapi diselingi dengan berjihad fisabilillah, berperang di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang dilaksanakan hal itu sepanjang 1000 bulan. Yero sahabat Pak nang kalinga yero caritana Nabi tak, namanya sahabat Pak, itu muncul rasa cemburu, muncul rasa iri. Nah makanya itu ulama mengatakan iri yang baik itu begini. Ya kau engkau tahu maka sing apalana, kita harus iri supaya ada motivasi untuk lebih daripada orang yang kita iri. Ini iri yang baik. Yero sahabat ya Pak, dia terkagum-kagum dengan cerita kisah yang diceritakan Rasulullah. Ada yang berkata, dia terkagum, wah luar biasa ya Rasulullah. Pemuda itu sampai segitunya dia beribadah kepada Allah sepanjang 1000 bulan. Tapi kalimatnya sahabat ini Pak, memang di sisi lain dia mengagumi, dia kagum daripada apa yang dilakukan pemuda itu, tetapi tersirat rasa cemburu di situ. Itu sifatnya sahabat. Tersirat di situ rasa cemburu. Di sisi lain dia kagum, wah luar biasa. Tetapi di sisi lain ada getaran-getaran kecemburuan. Makanya Rasul sallallahu alaihi wasallam di satu ketika berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan doanya itu seakan-akan curhat. Puang, madodo mana kasih watak kalena ummaku, maponcok mana kasih umuruna. Jadi wajar puang, madodo kasih apalanna, makuratu apalanna, apa maponcok umuruna, madodo watak kalena. Tapi orang-orang terdahulu ya Allah, panjang-panjang umurnya, kuat-kuat jasmaninya. Jadi wajar mereka melaksanakan ibadah yang begitu luar biasa. Turunlah Lailatul Qadar.
Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Turunlah ayat ini, Pak. Ya naruna sabarit turun, maka dia pun Allah Ta'ala, wahai Muhammad, ini adalah salah satu kemuliaan yang Allah berikan kepada umatmu. Maka daga engkau matu sediwani nafigawi apalang ibadah rioloku urekengi alina khairun min alfi syahr. Urekengi alina makamala lebih daripada 1000 bulan. Berarti kita melampaui pahala pemuda tadi. Itu luar biasanya umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diberikan kemuliaan oleh Allah. Dia beribadah 1 malam saja dicatat baginya lebih daripada 1000 bulan. Kalau ditahunkan 83 tahun. Nah, tidak ada yang bisa menjamin umur kita sampai di 83 tahun. Kata Rasul, umurnya umatku antara 60 dan 70. Jadi aku angka dia lalena onrongi masih gie umurna 69 tahun 11 bulan 23 jam. Pada cengiran pernah nyawa tak? Jamaah dimulakan Allah Subhanahu wa taala. Itu asbab turunnya Lailatul Qadar. Dan ternyata itu adalah sebuah kemuliaan yang Allah berikan kepada umatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini mana, Pak? Jamaah dimulakan Allah. Pertanyaannya sekarang, apa sih itu yang dikatakan Lailatul Qadar? Maka dia Allah Ta'ala, inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Ulama tafsir mengatakan, menafsirkan ayat yang pertama ini, Allah Subhanahu wa taala mempertegas bahwa di malam qadarlah Allah turunkan Al-Qur'an. Dan dipertegas di ayat yang lain, di surah yang lain, syahrul Ramadan unsila fihil Qur'an hudal linnas. Berarti dipertegas spesifik turunnya bulan suci Ramadan, turunnya Al-Qur'an itu bertepatan di bulan suci Ramadan. Itulah sebabnya Ramadan mulia disebabkan karena dia bersentuhan dengan Al-Qur'an. Jamaah dimulakan Allah. Sementara di ayat yang kedua, makutane pun Allah Ta'ala, wa ma adraka agamis semiga ya sengi Lailatul Qadar. Allah bertanya, tahukah engkau Lailatul Qadar? Jadi seakan-akan maka dah magir pun Allah Ta'ala makutana, dan Allah kan maha mengetahui. Mak disepung Allah Ta'ala, kenapa Allah bertanya kepada kita? Misemiga ya sengi Lailatul Qadar. Mohon maaf zaman dimulakan Allah, kalimat ini memang kalimat bertanya. Tetapi pertanyaannya Allah ini hanya untuk mempertegas kepada hambanya. Apa engkau tu atana pun Allah Ta'ala difidani de panapahangi. Pada matoi di anak tak pak disuruh lain beli minyak tanah. Biasa tihi roiko. Makanya ketika anak tak kita suruh, biasa itu orang tua mempertegas makutannya, tapi pakutanana untuk memastikan. Lalu kau melihat minyak tanah. Misalnya sengi minyak tanah, nah itu begitu, Pak. Makanya Allah mengulang bertanya kepada hambanya. Kepada siapa? Yang terkadang dia sudah tahu, pura-pura tidak tahu. Ini Allah pertegas. Misalnya ya sengi Lailatul Qadar. Maka Allah Subhanahu wa taala yang kembali menjawabnya. Lailatul Qadar khairum min alfi syahr. Jamaah dimulakan Allah. Oleh para ulama, yang namanya Lailatul Qadar itu berbeda-beda cara pandangnya. Cara menafsirkan Lailatul Qadar, ada ulama mengatakan Lailatul Qadar itu malam kemuliaan. Mereka menafsirkan malam seperti malam yang sekarang ini kita rasakan. Pengertian yang sesungguhnya weni, Pak. Tetapi ada beberapa ulama hikmah menafsirkan Lailatul Qadar adalah bukan malam yang sesungguhnya, tetapi mereka mencoba menafsirkan Lailatul Qadar adalah kondisi seperti malam. Malam itu identik dengan gelap. Ketika muncul kegelapan, identik dengan kesunyian dan kesepian. Orang-orang hikmah menafsirkan Lailatul Qadar adalah ketika dia merasakan ibadah, saat-saat sepi hatinya menghadap di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang namanya Lailatul Qadar. Ada juga yang mengartikan Lailatul Qadar adalah malam yang sempit.
Kenapa dikatakan malam yang sempit? Karena saat Lailatul Qadar itu turun seluruh malaikat langit. Tanazzalul malaikat warruh. Maka saat itu Allah Subhanahu wa taala perintahkan seluruh para malaikat meliputi memenuhi seluruh bumi yang dipimpin oleh Ar-Ruh. Siapa Ar-Ruh? Malaikatul Jibril. Makanya ciri-cirinya nanti Pak, Lailatul Qadar itu kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, di malam harinya itu hampir tidak ada hembusan angin yang terasa. Pada tak desi segaga angin yang bertiup. Kenapa begitu? Karena di sini tadi tanazzalul malaikatu warruh. Turun seluruh malaikat yang meliputi seluruh dunia, hampir padat itu dunia disebabkan turunnya seluruh para malaikat. Sampai padat itu dunia, sampai celah untuk bertiupnya angin tidak ada. Itu tanda-tanda Lailatul Qadar. Tapi jangan kita rekayasa Pak. Ta rekayasa amang yero hadis maka dah makutu pale matama kala kamaraku fatu mati maning ke pas angin supaya terasa tidak ada angin yang berhembus. Urasan Lailatul Qadar. Bukan begitu modelnya Pak. Fa angkat itu nak kaleng itu agama. Jangan dimulakan Allah Subhanahu wa taala. Pas kita bertanya-tanya, apakah ciri-ciri dan tandanya saat Lailatul Qadar itu turun? Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, carilah di akhir-akhir Ramadan, 10 hari terakhir, terkhusus di malam-malam ganjil 21, 23, dan alhamdulillah malam ini kita bertepatan di 23 dan bertepatan di malam Jumat. Oleh para ulama kita banyak merasakan nikmatnya Lailatul Qadar yang bertepatan di malam ganjil, yang kebetulan bertepatan di malam Jumat. Kita berharap mudah-mudahan malam ini korang bulu-bulu kepung. Allahumma salli ala. Mudah-mudahan malam ini Allah berkenan turunkan Lailatul Qadar dan kita mampu menyantapnya dengan kelezatan. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ciri-cirinya adalah salah satunya kata Rasul di dalam hadis Muslim. Satu ketika Rasul diberikan dalam mimpi sebuah tanda Lailatul Qadar. Tetapi kata Rasul, waktu turunnya itu dirahasiakan Allah. Allah tidak beritahukan Nabi waktunya. Tetapi di hadis lain Nabi mewanti-wanti carilah di akhir Ramadan 10 hari terakhir, khususnya di malam-malam ganjil. Kata Rasul, dalam mimpiku Allah Subhanahu wa taala memberikan tandanya. Di antaranya adalah di malam harinya itu, malam itu sejuk, tidak panas dan tidak dingin. Dan malam itu cerah, terang menderang. Dan hampir tidak ada hembusan angin. Yang saya katakan tadi, kenapa dia tidak ada hembusan angin? Karena resonansi malaikat itu meliputi seluruh bumi. Sampai tidak ada celah untuk udara bertiup. Di pagi harinya, saat turunnya Lailatul Qadar di pagi harinya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, matahari itu terbit dengan sempurna, lalu dia memancarkan cahaya yang tidak memancarkan hawa panas. Tifu ya rumatanna as-su'i, tetapi dia tidak memberikan cahaya yang sangat menyengat, tetapi seakan-akan dia memancarkan cahaya yang terang tetapi sedikit redup, kemerah-merahan. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lantas apa yang mesti kita lakukan? Apa yang mesti kita lakukan untuk menyambut Lailatul Qadar? Salah satunya adalah i'tikaf. Ini yang masyhur oleh ulama-ulama kita. I'tikaf, berdiam diri di masjid, melaksanakan seluruh rangkaian-rangkaian ibadah. Tapi Imam Syafi'i itu i'tikafnya walaupun sebentar saja boleh. Tetapi imam-imam yang lain itu hampir menekankan i'tikafnya itu sepanjang malam. Tetapi Imam Syafi'i boleh hanya sebentar saja. Yang kedua yang harus kita lakukan untuk menyambut datangnya Lailatul Qadar, yaitu memperbanyak
membaca Al-Quran. Karena Lailatul Qadar adalah salah satu Allah Subhanahu wa taala turunkan Al-Quran. Dan memperbanyak zikrullah. Dan ingat pula, perbanyak salawat kepada Rasul. Ini yang jarang disampaikan oleh para muballigh. Banyak bersalawat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena Lailatul Qadar itu diturunkan karena salah satu kemuliaan Rasul sallallahu alaihi wasallam yang menyebabkan diturunkan Lailatul Qadar kepada umatnya karena kemuliaannya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jemaah yang dimuliakan Allah, apa yang dirasakan, ciri-ciri orang yang merasakan Lailatul Qadar? Pasti tuh makutan mana ki kada magaro papanadita yang magaro ciri-cirinya aku disengi. Bagaimana caranya kita tahu itu kita mendapatkan Lailatul Qadar? Salah satunya yaitu salamun hiya hatta matla'il fajr. Ada kalimat salamun, manyameng, selamat, sejahtera, tenang, damai. Maksudnya di sini damai di antaranya mata napa penadita. Tenang di saat kita beribadah. Yang tadinya di malam-malam sebelumnya biasa-biasa, tapi saat ketika Lailatul Qadar turun yang bersamaan kita beribadah kepada Allah, maringa watak kalita kidu namanya mo papanadita tarimai kido-kidona watak kalita masum pada Allah Ta'ala. Itulah Lailatul Qadar. Sampai fajar menyingsing. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang terakhir adalah Lailatul Qadar. Ada yang menafsirkan bahwa Al-Qadar yaitu di saat Allah Subhanahu wa taala kembali menetapkan takdirnya. Allah Subhanahu wa taala merevisi takdir yang sudah Allah tentukan. Maka di Lailatul Qadar, di malam Al-Qadar itu Allah kembali merevisi kembali, memperjelas kembali takdir-takdir yang akan datang. Contoh, mungkin Allah Subhanahu wa taala sudah menentukan bahwa rezeki kita 50.000 di tahun ini, tetapi lantaran kita beribadah kepada Allah yang bersamaan dengan Lailatul Qadar, maka dia pun Allah taala ayo tambah-tambah mati nulu kasih masum panjang, tambah-tambah 100 sebu atau dijadi 150.000. Jangan dimulakan Allah Subhanahu wa taala. Untuk menutup, saya ingatkan jangan sampai kita terlena dengan hal-hal kebaikan yang saya sampaikan tadi. Jangan sampai kita terlena dengan kebaikan yang saya sampaikan tadi, yang pada akhirnya kita terjerumus dengan kesalahpahaman. Maksudnya begini, rata-rata yang saya sampaikan itu kebaikan semua. Saya katakan tadi, barang siapa yang beribadah saat Lailatul Qadar turun, maka dicatat baginya dia beribadah kepada Allah 83 tahun atau lebih 1000 bulan. Tetapi hati-hati, hati-hati. Ada ibadah, ada maksiat. Hati-hati. Karena itu orang kan ada dua Pak. Ada yang beribadah di malamnya itu, ada juga pasti ada yang bermaksiat. Maka saudaraku, orang tuaku, hati-hati dalam maksiat. Saya khawatirkan jangan sampai saat kita bermaksiat bertepatan turunnya Lailatul Qadar. Hati-hati. Berarti bisa jadi Allah akan mencatat maksiat kita di malam itu bagaikan dia bermaksiat 83 tahun lamanya. Berhati-hati. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kesehatan kepada kita, kesehatan jasmani, kesehatan rohani, kekuatan dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga insyaallah khususnya di malam ini yang bertepatan dengan malam ganjil di akhir Ramadan, yang pun juga bertepatan dengan malam Jumat, kita tegakkan, sing-singkan lengan, kata Rasul, perkencangkan ikat pinggang untuk menggapai Lailatul Qadar. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala izinkan kita untuk menyantap kelezatannya Lailatul Qadar. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.